Saya izin share screen. Oke, silahkan Mas. Oke, terima kasih. Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Ya, kita jumpa lagi di materi ya yang bisa dibilang materi bukan inti sih, tapi lebih advance gitu ya, materi dari data scientist. Kita udah mulai masuk ke machine learning. Nah, untuk yang pertama ini sebagai dasaran kita akan belajar tentang simple dan multiple linear regression. Mungkin teman-teman yang mungkin berkutat di matematik atau mungkin yang ambil skripsi kayaknya agak familiar ya dengan kata regression. Ini biasanya diangkat sebagai topik buat skripsi gitu ya, buat memprediksi apa yang akan terjadi di depan dengan pendekatan regresi. Oke, kita langsung masuk aja ya. Jadi gini teman-teman ya, simple dan multiple linear regression itu bukan satu-satunya machine learning yang ada. Jadi ini mungkin saya kasih pembuka aja. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti berkutat di machine learning ya, dari sekarang sampai nanti di hari akhir, teman-teman itu mungkin akan ketemu yang namanya supervised machine learning, ya, yang sekarang kita pelajari itu adalah ada regresi, terus nanti ada klasifikasi gitu teman-teman ya. Nah bedanya apa? Kalau supervised machine learning ini tuh dia punya target yang diprediksi. Jadi kalau sudah punya apa yang ingin diprediksi itu disebut dengan supervised. Jadi bagi dua regresi. Kalau regresi itu suatu metode machine learning ya yang disebut dengan supervised machine learning yang kita prediksi seperti bilangan apa namanya? Bilangan-bilangan kontinu gitu ya. Seperti apa? Seperti misalnya kita prediksi pendapatan perusahaan di bulan depan misalnya gitu ya. Terus prediksi berapa tekanan CO2 mungkin hari esok, atau bisa jadi kita prediksi harga rumah dan lain sebagainya. Kemudian kalau klasifikasi itu dia adalah sebuah mesin learning yang memprediksi angka biner. Biner itu adalah 1 dan 0. Biasanya satu itu dilabelkan no, sorry, satu itu dilabelkan sebagai yes, kalau 0 itu no ya biasanya. Kemudian juga untuk memprediksi angka-angka ordinal ya, itu disebut multi-class kayak 0, 1, 2, 3. Nah, itu klasifikasi juga salah satunya. Kemudian nanti ada data yang nggak punya label. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lagi mau bikin machine learning dihadapkan dengan sebuah data yang nggak punya label, nah itu yang termasuk dalam supervised machine learning. Biasanya kita menggunakan teknik ini itu untuk mencari insight lebih dalam gitu ya, seperti segmentasi, terus juga mungkin kita mau lakukan reduksi dimensi ya. Kemudian anomaly detection yang analisis outlier. Nah, itu masuk salah satu contoh di unsupervised. Unsupervised itu tuh sebenarnya ada banyak teman-teman ya, sini cuma saya tulis 2 aja yang umum digunain gitu ya. Ada clustering. Nah, kalau clustering itu berarti proses pengelompokan data. Misalnya teman-teman punya data 10.000, ternyata di data itu ada segmen yang punya high income, terus middle income, terus low income. Nah, teman-teman pengen lihat sebenarnya mereka itu berdasarkan pengelompokannya kayak gimana. Nah, itu pakai teknik clustering gitu ya. Kemudian kalau dimensional reduction, itu kalau misalkan teman-teman punya data, kolomnya ada ribuan misalnya, atau puluhan atau ratusan, dan cukup sulit untuk mengambil sebuah insight dari situ karena kebanyakan data gitu ya, dan kebanyakan kolom. Nah, itu bisa digunakan dengan teknik dimensional reduction. Terus yang mungkin nggak akan teman-teman belajar ya adalah reinforcement learning ya. Kalau reinforcement learning ini lebih ke arah yang mirip-mirip AI gitu ya. Dia nggak butuh data pelatihan karena dia akan belajar dari environment-nya gitu ya. Nah, nanti dia ada agent, ada reward, kemudian juga ada action berdasarkan dari input dan juga feedback yang dikasih. Nah, nanti akan dia belajar sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ChatGPT ya. ChatGPT itu kalau teman-teman nggak sadar, kalau misalkan dia nggak bisa jawab mungkin hari ini, tapi bisa jadi minggu depan dia udah bisa jawab dengan pertanyaan yang sama. Karena dia belajar dari kesalahan dia gitu ya. Nah, itu reinforcement learning salah satunya. Oke, kita masuk ke linear regression.
Jadi linear regression juga itu punya nama lain predictive model ya. Kalau teman-teman ingat, tingkatan data itu dimulai dari deskriptif ya. Deskriptif itu menggambarkan apa yang terjadi, kemudian ada perspektif. Perspektif itu menganalisis kenapa bisa terjadi ya, baru masuk ke prediktif ya. Prediktif itu ketika kita sudah bisa menggambarkan, mengetahui apa yang terjadi. Kemudian apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu ya. Jika saya melakukan A, B, C, D. Nah, itu prediktif. Nah, di sini kalau kita masuk di pertama ada linear model. Nah, linear model ini bisa disebut dengan simple linear regression ya. Teman-teman bisa lihat garis Y dengan garis X itu dihubungkan dengan satu garis warna merah. Nah, garis warna merah itu adalah garis prediksi. Seperti itu. Loh, kok Mas ada garisnya ini dia nggak melalui semua titik? Nah, itu yang disebut dengan adanya garis error gitu ya. Jadi kalau misalkan ada titik yang agak jauh dengan garis merahnya, maka bisa dipastikan errornya cukup besar. Seperti itu. Kalau ini data linear gitu ya. Kemudian ada data yang non-linear. Wah, ada data linear, berarti ada juga data non-linear gitu ya. Kalau teman-teman ingat waktu belajar matematika di SMA, itu ada persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu salah satu data non-linear. Ya, analoginya seperti itu. Data non-linear ini bisa diselesaikan oleh mesin-mesin yang lebih advance gitu, yang lebih canggih. Seperti decision tree, deep learning, dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan belajar yang linear model dulu gitu ya, yang mudah-mudah dulu aja. Oke, di sini seperti yang kita lihat tadi ya, yang di garis yang di sini, yang linear model. Coba kita lihat lagi lebih deep. Nah, apa yang dimaksud dengan linear regression? Linear regression adalah sebuah metode ya, yang menggambarkan sebuah hubungan linear berdasarkan fungsi. Ya. Nah, fungsi itu apa? Kalau misalkan teman-teman ingat persamaan garis lurus waktu SMA, Y sama dengan A plus BX. Nah, Y sama dengan plus BX itu disebut dengan simple linear regression dalam statistik gitu ya. Nah, apa itu Y? Y adalah estimasi. Nah, kita harapkan output dari estimasi ini sedekat mungkin dengan nilai aktual. Kenapa harus sedekat mungkin? Karena kalau misalkan semakin dekat, maka nanti selisih antara aktual dengan garis estimasi itu akan mendekati nol. Kalau semakin mendekati nol, artinya garis linear yang kita bangun itu sangat bisa menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di situ ada Y, ada theta 0. Theta 0 itu disebut dengan intercept atau titik potong. Kemudian ada theta, nah, theta 1 itu disebut dengan koefisien atau bobot. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kerjain model linear regression, terus ditanya, faktor apa yang paling mempengaruhi dari harga rumah misalnya? Itu teman-teman cukup lihat dari koefisien tiap fiturnya, ya, koefisien dari tiap X-nya gitu. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi sebuah fenomena gitu ya. Kalau misalnya fenomenanya adalah harga rumah, misalnya harga rumah, terus di situ ada fitur luas tanah misalnya. Kita dapat persamaan misalnya Y sama dengan minus 3 tambah 0,5 X gitu ya. Berarti faktor penting dari luas tanah itu sebesar 0,5. Kayak gitu. Itu kalau misalnya satu fitur ya. Jadi kalau satu fitur itu simple linear regression. Tapi kalau misalnya kita mainnya multi gitu ya. Ada harga rumah misalnya, ada harga rumah, terus juga di situ dipengaruhi populasi, kepadatan penduduk ya. Terus juga ada misalnya harga tukar rupiah terhadap dolar misalnya ya. Nah, itu sudah lebih dari satu ya. Berarti X-nya udah banyak, ada X1, ada X2, ada X3 dan seterusnya. Maka itulah yang disebut dengan multiple. Ya, itu aja bedanya. Simple satu fitur, kalau multiple berarti lebih dari satu. Yang mana yang digunain? Ya kalau real case pakainya multiple linear regression. Kalau buat penjelasan aja, kalau misalkan kita cuma analisis, bukan untuk prediktif ya, jadi hanya analisis aja untuk melihat hubungannya. Nah, itu kita pakai simple regression gitu ya, buat lihat
adanya kausalitas di situ. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kalau udah aman boleh ketik 1 ya di kolom chat. Saya tunggu 1 menit ya, kalau ada yang mau bertanya. 2 menit deh, saya kasih waktu. Lihat-lihat dulu aja, terus kalau misalkan ada yang dibingungin, silakan ditanyain. Kalau misalkan aman, bisa ketik 1, nanti hostnya kasih tahu ke saya kalau sudah. Oke. Aman ya kalau gini ya? Gimana host, ada kah yang mau bertanya di kolom chat? Nggak ada, Mas. Ya, mungkin boleh dilanjut dulu aja kali ya, Mas. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, sekarang karena kita tahu itu sebuah prediksi ada kesalahan gitu ya. Nah, kesalahan itu bisa jadi besar atau kecil ya. Error itu bisa besar, bisa kecil. Nah, untuk mengetahui performa model apakah dia sangat overfitting itu artinya waktu kita latih bagus banget ya hasilnya. Tapi pasti testing itu berarti kita kasih data baru, ternyata performanya jadi turun drastis. Nah, itu yang disebut overfitting. Terus juga ada istilah underfitting. Underfitting itu ya baik dilatih maupun dites sama-sama jelek. Ya, jadi itu kuncinya. Nah, overfitting, underfitting ini itu masuk ke dalam bias variance trade-off. Bias itu apa? Bias itu adalah titik prediksi sangat jauh dari titik aktual. Jadi sangat tersebar. Kalau variance itu meskipun dia menceritakan persebaran, tapi di sini variance itu lebih ke arah ketika sedikit terjadi perubahan. Ya, misalnya data yang kita latih dari range 5 sampai 10 misalnya. Terus tiba-tiba ada masuk data 10,1 misalnya. Akibat perubahan itu akhirnya model kita itu langsung punya error yang besar. Nah, itu dia ciri-ciri model yang high variance. Atau ketika sedikit saja perubahan, maka errornya langsung besar. Kayak gitu. Nah, gimana caranya kita mengatasi bias variance trade-off ini, ya, biar model kita itu dijamin bagus, tidak mengalami overfitting maupun underfitting, gitu ya. Dan juga kalau misalkan kita testing data baru, dia memiliki kecenderungan performa yang stabil. Stabil ini artinya misalkan training testingnya kita sudah coba rata-ratanya 80, data baru masuk ya mungkin masih sekitar 75 lah, 75, 76 sampai 80 gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita menggunakan yang namanya regulisasi. Nah, ini dia regulisasi. Apa yang dimaksud dengan regulisasi? Ya, jadi teman-teman kalau ditanya, tolong dong jelasin regulisasi. Ya, gampangnya adalah regulisasi itu kita menyederhanakan sebuah model agar lebih general. Kalau misalkan modelnya lebih general, artinya ketika ada data-data baru, dia mampu mengeneralisir ya, dia mampu menangkap pattern-pattern yang ada gitu ya, sehingga prediksi yang dihasilin itu cenderung hampir sama dengan hasil training maupun testingnya gitu ya. Nah, meskipun regulasi ini menyebabkan mungkin penurunan performa ya, bisa jadi naik, kalau naik itu bonus, tapi mostly ya pengalaman saya regulasi ini menyebabkan adanya penurunan gitu ya. Penurunan ini bukan penurunan yang sangat drastis banget gitu ya, tapi misalnya sebelum diregulasi hasilnya 90, tapi setelah diregulasi turun jadi 85, itu nggak apa-apa, itu wajar. Kenapa? Karena ingat regulasi itu mencoba untuk
namanya, menggeneralisir gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kalau di linear regression, teman-teman, bisa dilihat ada 3 jenis yang melakukan regularisasi. Ada Ritschke, model lasso, sama elastic net. Nah, kalau lasso ini khusus buat lasso. Lasso itu dia bisa dikatakan sebagai penyeleksian fitur ya. Kenapa? Karena lasso itu dia menyebabkan kalau misalnya ada fitur yang tidak berkontribusi, maka nanti koefisien dari fitur itu akan dijadikan nol. Nah, perlu diingat, nol kali apapun akan menghasilkan nol juga gitu ya. Jadi akan dianggap seolah-olah fitur itu nggak ada. Nah, itu khusus buat lasso gitu ya. Oke, kita coba lihat lebih deep. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada rumusnya ya, SSE tambah alfa kali R. Nah, R ini yang disebut dengan regularisasinya. Kalau Ritschke dia itu melakukan pengkuadratan pada errornya, pada betanya ya, sorry. Kalau lasso itu dia absolut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dia melakukan absoluting. Kalau misalnya dia mendekati nol ya pasti akan dianggap nol gitu ya. Kemudian elastic net. Kalau elastic net itu adalah penggabungan dari model Ritz dan lasso. Dari ketiga ini, misalnya ditanya, mana yang lebih bagus? Kita nggak tahu. Nggak bisa langsung ditebak. Oh, ini bagus nih pakai Ritz. Ini bagus nih pakai lasso. Oh, bagus nih pakai elastic net. Kita nggak tahu. Kita harus melakukan eksperimen gitu ya. Dicoba, diuji, dibandingin gitu ya. Kalau saya pakai Ritz, gimana? Apakah hasilnya bagus? Kalau saya pakai lasso gimana? Kalau saya pakai elastic net gimana? Terus dibandingin. Kita nggak bisa langsung tebak. Kasus ini langsung lasso. Ah, itu nggak bisa. Gitu ya. Syukur kalau misalnya tebakannya langsung benar gitu ya. Yaitu satu dari sekian kemungkinan ya, probabilitasnya kecil gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita sudah belajar tadi bagaimana konsep dari linear regression dan juga melakukan generalisir dari data gitu ya, dari model. Terus saya bilang tadi model itu ada hasil training sama testing. Apa sih sebenarnya training dan testing itu? Kalau training tadi itu data pelatihan, berarti kalau testing itu adalah kita evaluasi hasil pembelajaran dia ya. Analoginya seperti ini. Teman-teman mungkin kalau sebelum ujian itu dikasih kisi-kisi. Nah, teman-teman sudah belajar dari kisi-kisi itu, terus terus teman-teman coba uji kemampuan gitu ya dari hasil kisi-kisi. Setelah teman belajar dari kisi-kisi ternyata hasil pembelajarannya itu 90 misalnya dapat 90. Teman-teman coba lakukan latihan soal misalnya ya. Terus tibalah saat ujian. Nah, teman-teman mengerjakan soal ujian itu dapat 80 gitu ya. Nah, itu berarti kan evaluasinya berdasarkan dari soal ujian yang dikasih. Nah, kalau di machine learning itu ada juga cara mengevaluasinya gitu ya. Nah, yang 4 ini tuh yang umum. Kalau R squared atau disebut dengan koefisien determinasi, ini tuh mengevaluasi apa? Ya, jadi dia ini mengevaluasi kinerja model dalam menggambarkan fenomena Y gitu ya. Karena dia menjelaskan variance gitu ya, variance dari uh, apa namanya prediksi gitu ya. Yang diprediksi apa ya? Yang pasti diprediksi itu adalah Y gitu ya. Nah, dari mana saya tahu atau kita tahu dia menjelaskan dari variance. Di situ teman-teman bisa lihat rumusnya ya, R square. R square itu bukan berarti dikuadratkan ya teman-teman ya, itu hanya namanya aja gitu ya, R square. Itu sama dengan 1 dikurang SS regression per SS total. SS regression itu rumusnya adalah rumus variance. Kalau dia bilang regression berarti tiap fitur ya yang dilihat tiap fitur berarti error dari prediksi fitur ya, satu fitur dicoba baru dibagi banyak datanya. Kalau S berarti semuanya gitu ya, secara keseluruhan itu seberapa besar. Dan kemudian kalau dibandingkan baru dimasukkan ke rumus, satu dikurangi hasil pembandingnya. Semakin kecil SS regression per SS total, sebenarnya model itu semakin bagus gitu ya. Karena dia mampu mengimbangi terjadinya perubahan ya. Kalau SS regression ikut berubah,
maka SS totalnya juga itu harus ikut berubah. Jadi dia saling linear. Artinya ketika selisihnya beda atas dan bawah itu kan akan mendekati 0 juga sebenarnya. Gitu ya. Jadi nanti satu kurang mendekati 0, maka nanti hasilnya akan mendekati 1, seperti itu. Nah, kemudian ada mean absolute error gitu ya. Di sini kalau mean absolute error artinya dia mengukur rata-rata kesalahan. Nah, coba kita balik lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Coba garis hitam aja teman-teman fokus, yang garis solidnya. Itu ada garis putus-putus ya. Nah, itu adalah garis error. Kalau kita ingat konsep matematika, ya, jarak antara titik ke garis itu menggunakan rumus jarak. Nah, rumus jarak itulah yang digunakan sebagai pengukuran error. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini jarak gitu ya. Sigma XI dikurang X absolut. Baru dibagi N. Kenapa dibagi N? Karena nggak cuma satu titik yang ada di situ, tapi banyak gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada MSE. Nah, MSE ini juga adalah rumus jarak ya. Ini rumus aslinya ya, yang dikuadratin itu rumus jarak yang dikuadratin. Tapi kalau yang ini tuh sudah hasil pengakaran, gitu ya, hasil pengakarannya. Nah, kalau mean squared error ini adalah rataan kuadratik gitu ya. Jadi itu dia mengevaluasi seberapa besar error yang akan terjadi. Ya. Nah, kalau misalkan hasil kuadratnya semakin kecil, artinya model itu sangat bagus dari segi errornya, karena sangat kecil gitu ya. Batas atas, batas bawahnya akan semakin kecil. Seperti itu. Cuman hati-hati kalau teman-teman menggunakan MSE ini, pastikan dulu ya kalau datanya itu nggak ada outlier gitu ya. Karena kalau misalkan ada outlier, selisihnya itu pasti besar. Kalau udah dikuadratin makin besar lagi gitu ya. Jadi akan seolah-olah kita punya model itu sebenarnya punya error yang besar, padahal di situ ada outlier gitu ya. Jadi kita bisa menghasilkan interpretasi yang bisa miss gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada RMSE gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan lihat dari rumusnya itu adalah rumus varian sebenarnya. Terus dibagi rata-ratanya. Nah, bisa kita katakan ini sebagai standar deviasi error gitu ya. Jadi persebaran errornya itu seperti apa gitu. Terus kalau misalkan ditanya, Mas saya harus pakai yang mana? Kalau bisa pakai semua aja gitu ya. Untuk mengukur performa dari modelnya. Nah, emang biasanya umumnya kita pakai semua gitu ya. Dari R square, mean absolute error-nya gimana, MSE-nya gimana, terus MSE-nya gimana. Seperti itu. Sebenarnya ada banyak ya evaluasi dari regresi ini. Cuman umumnya yang dipakai ini ada empat ini gitu ya. Nah, apalagi yang lain itu seperti MAPE. Kalau teman-teman pernah dengar, MAPE itu adalah mean absolute percentage error. Atau kita melihat dari segi persentase error dia itu seberapa besar. Misalkan 12% ya berarti interpretasinya model yang dibikin kesalahan rata-rata itu 12%. Seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Silakan ya, kalau mau ada ditanyain langsung aja. Karena teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin sudah nggak, atau mungkin kalau udah aman boleh ketik satu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman Jadi kali yang aman. diskusi, materinya sedikit sebenarnya kalau regression ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak ada yang diskusiin ya, mungkin kelasnya bisa cepat selesai. Seperti itu. Oke, mungkin udah ada yang ketik satu nih Mas, mungkin udah aman kayaknya. Boleh. Aman ya? Oke. Begitu kita lanjut dulu ya, dikit lagi materinya. Kemudian terakhir teman-teman ya, jadi ada asumsi yang harus dipenuhi. Ingat linear regression. Di situ ada kata linear. Berarti ya sebisa mungkin kita mendapatkan hubungan yang linear gitu ya. Linear ini bisa jadi dari faktor fitur target atau hasil selisih ya, residual dengan si targetnya. Nah, asumsi-asumsi ini yang harus dipenuhi. Kenapa? Kalau misalnya kita bikin model,
ya, model regresi, meskipun hasilnya bagus, tapi kalau dia nggak memenuhi asumsi-asumsi yang harus dipenuhin dalam regresi, maka model itu juga nggak bisa dipakai gitu ya, meskipun hasilnya 90. Nah, meskipun 90, tapi kalau misalkan dia nggak ada semua asumsinya nggak bisa dipenuhi, ya, model itu nggak bisa dipakai. Saya minum bentar. Seperti itu. Nah, apa saja asumsi yang harus dipenuhin ya? Pertama, distribusinya jangan skew ya. Kalau skew sebenarnya ini bukan yang strict banget sih. Tapi sebisa mungkin kalau misalkan kita bangun analisis fitur, kalau misalkan ada yang skew, kita lakukan transformasi. Biar nanti datanya berdistribusi normal ya, seperti itu. Kemudian karena ini adalah linear regression, ya pasti hubungannya itu harus linear. Gitu ya. Kalau nggak linear, ya kita harus ganti metode. Gitu. Nah, itu harus asumsi yang dipenuhi. Terus yang ketiga ini sebenarnya agak sulit gitu ya, mengidentifikasinya. Nah, fitur itu dia nggak boleh berkorelasi ya, sesama fitur. Misalnya saya punya income dengan luas tanah misalnya ya, misalkan aja. Pas saya cek korelasinya, ternyata mereka saling berkorelasi kuat gitu ya, bisa saling menjelaskan satu sama lain dengan sangat kuat. Misalnya korelasi itu kan dari -1 sampai 1. Ternyata pas dicek korelasinya dia tuh sampai 90 misalnya korelasi. Nah, itu disebut dengan multicollinearity. Dan ini jangan sampai eh, kita punya data yang seperti ini gitu ya. Kalau misalkan ada multicollinearity, maka salah satu itu harus dibuang gitu ya, teman-teman. Kayak tadi income dengan harga rumah, kalau misalkan kita cek korelasi tadi misalkan 0,95 ya. Nah, kita cek satu-satu nih kalau misalkan income dengan harga targetnya misalkan 0,85 secara korelasi. Kemudian luas tanah dengan targetnya misalkan 0,9. Saya pilih yang mana? Saya pilih harga rumah untuk dipertahankan. Karena lebih tinggi korelasi dia terhadap targetnya. Seperti itu. Maka tadi si income-nya di drop atau dibuang kayak gitu ya, teman-teman ya. Kemudian distribusi yang lain, ini transformasinya ya. Saya lewatin aja. Oke, kemudian yang asumsi yang lain adalah residualnya ya. Nah, ini residualnya itu ini bukan cuma fitur dengan target ya, teman-teman ya. Nanti ditambahkan catatannya. Residualnya itu dia harus konstan gitu ya. Jadi kalau kita periksa scatter plotnya, scatter plot antara residual dengan targetnya, ya, homoskodastik, heteroskodasticitas. Nah ini dia. Nah ini, saya buka di satu mana tadi? Saya buka di laptop baru dulu ya. Aduh, masih tab gambarnya mana ya? Bentar guys. Buka tab gambar. Oh, dia. Nah, ini yang disebut dengan heteroskolastik. Ini juga salah satu asumsi yang harus dibangun gitu ya. Kalau misalnya teman-teman periksa ya nilai aktual ya, yang sumbu X-nya itu aktual, yang di bawah itu hasil prediksi gitu ya. Nah, prediksi ini yang sudah diselisihkan, tapi ya itu yang disebut dengan residual. Pas kita cek hubungannya antara residual dengan aktual, dia harus acak seperti ini. Nah, itu juga asumsi yang harus dipenuhi. Kenapa kalau nggak acak, kalau dia bentuk pattern-nya, kalau misalnya bukan seperti ini, dia misalkan pas dicek garis lurus gitu ya, lurus ke atas tapi ya, kayak hubungan linear, nah itu nggak boleh gitu ya, antara residual dengan hasil predicted value-nya. Karena kalau dia berbentuk pola, berarti model kita tuh nggak bagus sebenarnya. Dia harus acak. Dan yang terakhir adalah distribusinya harus normal. Ya, distribusi residual normal gitu ya. Nah, kayak gini.
Nah, ini kalau teman-teman lihat, regression standard residual. Nah, ini dia harus berdistribusi normal, kayak gitu ya. Jadi selain dia heteroskodastik, hubungannya dengan target, kemudian juga kita harus periksa kenormalannya gitu ya. Kalau dia nggak normal, berarti modelnya nggak bagus. Jangan ditransformasi ya, jangan dipaksa jadi normal. Tapi harus dibiarkan apa adanya, dilihat. Kalau misalkan emang dia nggak berdistribusi normal, jangan ditransformasi gitu ya. Jangan diakalin, tapi biarkan aja apa adanya. Kalau dia berdistribusi normal berarti udah bagus gitu ya. Kalau tidak ya berarti harus ganti metode kayak gitu. Ya itu aja materinya sampai di sini. Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan ya. Oke, gimana teman-teman Enggak. untuk materi hari ini nih? Ada yang masih dibingungin nggak? Kalau ada, boleh langsung ditanyain aja ya. Ya silakan teman-teman ya. Waktu kita sampai setengah 12, cuman materinya jujur kalau simple dan multiple itu nggak banyak ya. Mungkin nanti codingannya aja kita lihat gimana cara bangunnya gitu ya. Nah, tapi konsep ini Berarti sebenarnya habis ini ya, silakan Mas Dor. masuk ke hands on ya Mas berarti. Iya, silakan dibuka ya sambil dibuka. Saya kasih waktu sampai 9:48 lah. 5 menit saya tunggu, silakan dibuka. Oke Sambil teman-teman. refresh juga ya. Refreshing. Oke, mungkin ditunggu sampai 9:48 ya teman-teman. Bisa sambil dibuka Google Colab yang udah aku share tadi di grup. Dan juga mungkin kalau ada yang masih dibingungin boleh langsung ditanyain aja ya di kolom chat Zoom gitu. Sambil dibuka mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya silakan ya.
Oke. Udah bisa buka semua? Oh, masih ada yang terkendala ya? Ya udah. Begitu kita genapkan aja ya 9.50 ya. Mungkin tadi ada yang nggak bisa download. Biar bisa download dulu. Ya boleh Mas. Sampai 9.50 ya teman-teman. Boleh sambil dipersiapkan buat hands-on-nya. Kalau ada kendala juga boleh langsung bilang aja ya di chat Zoom itu. Ya, buat yang sudah download bisa ketik satu ya. Oh, saya kirim di sini deh. PJP-nya. Yang yang lain ada masalah nggak? Saya kirim ke Mas Johan. Sorry, sorry Mas. Saya kirim ke chat ya, teman-teman ya. Buat yang kena kendala kebaca berbayar, nah itu dia, wali PJP-nya. Oke, kalau sudah dibuka ketik satu ya teman-teman ya. Oke, dari teman-teman yang lain gimana? Kalau udah aman, boleh ketik satu ya biar bisa dilanjut hands-on-nya. Oke, gimana dari teman-teman yang lain nih? Boleh kalau udah aman nggak kira-kira? Tak ada yang kendala juga sama kayak Mas Mukhlis tadi. Ya udah satu orang yang bisa.
Oke, udah 2. Minimal 10 ya, teman-teman ya. Kalau 10 orang udah bisa minimal, kita lanjut ya. Saya tunggu dulu. Ya Soalnya kalau teman-teman, kita langsung lanjut, sampai materi sih kelar sih, cepat sekali kelar. Oke, teman-teman ditunggu nih sampai 10 orang yang aman, boleh ketik satu ya biar bisa lanjut nih. Yuk masih 3 yang lain gimana? Udah aman belum? Mas Mulis tadi gimana Mas? Sudah aman belum? Yang udah aman boleh ketik satu ya teman-teman. Oke Mas, bentar saya kirim ulang ya. Ya itu udah aku kirim ulang ya. Boleh dicoba lagi. Untuk teman-teman yang lain juga kalau ada kendala bisa konfirm juga ya biar tahu nih kendalanya apa kira-kira. Oke, ditunggu ya teman-teman. Gimana dari yang lain? Udah aman belum? Oke, dari Kak Mulis kendalanya tadi berbayar itu ya. Kira-kira itu kenapa ya Mas? Kalau ada kendala yang harus berbayar tadi. Agak aneh sih juga, saya juga biasanya langsung buka aja, ini kan soalnya IPNB ya. Coba, bisa share screen nggak guys, yang berbayar? Coba Mas Muklis mungkin mau share screen? Biar kita coba Boleh akrostik. Kak. Saya Oh, I see. Udah ada ininya belum, Anacondanya? Belum sih, Mas. Oh, pantas, makanya baca berbayar. Oke, kalau gitu dibuka aja Google Colab-nya, dipindahin. Bisa kok itu, karena nggak ada data yang perlu dimasukin.
Oh iya, kemarin-kemarin pakai Google Colab ya. Oke. Tapi saya pernah pesan buat instalasi Anaconda ya. Belum sih Mas, ingat saya. Oh belum. Ya udah, kalau gitu teman-teman buka gini aja caranya. Oke, kalau gitu saya coba demonstrasiin ya cara pindahin datanya. Nah, jadi teman-teman buka Google Drive-nya, terus bisa bikin folder baru, misalnya apa ya, dari berapa tuh? Dari 12 ya. Nah, di sini terus pindahin datanya. Nah, ini di drag and drop aja. Tunggu, terus dibuka. Nah, nanti buka-buka kayak gini. Bisa dicoba ya, teman-teman ya. Dipindahkan aja di Google Drive-nya. Oke, saya tunggu lagi ya, teman-teman ya. Oke, tadi ya teman-teman bisa dipindah di Google Drive atau tadi juga udah aku share link drive itunya filenya tadi di grup. Aku coba kirim di chat room ya. Ya, tenang teman-teman ya, kita tunggu aja. Karena dikit juga sih codingnya, linear regressionnya. Nanti yang advance-nya itu baru di eksplorasi datanya, eksplorasi mesin learning. Itu masih ditunggu ya. Atau tadi juga bisa lewat yang link yang aku kirim itu juga link drive yang filenya tadi boleh lewat situ. Terus nanti dibuka di Google Colab. Ya, Nanti udah kalau aman, sudah diketik satu ya teman-teman ya. ya boleh. Kalau udah aman boleh ketik satu ya teman-teman. Oke. Nah, dari Kak Muhlis atau Kak Septa tadi nih yang ada kendala. Gimana, udah aman belum? Oke, udah bisa ya itu. Oke, Oke. ini sudah berapa orang teman-teman yang bisa? Udah 4 ya. Yang lain gimana? Oke, mungkin maksimal saya Gimana? tunggu sampai 10.05 ya. Maksimal saya Oke. tunggu. Yang lain kalau udah aman boleh ketik satu ya teman-teman. Dan kalau emang ada kendala boleh confirm aja ya di chat. Ditunggu sampai 10.05. Oke, udah 6 orang.
Iya Kak, kalau misal bukanya dari G Drive kakaknya nggak usah di save as copy lagi. Tapi kalau buka dari link yang aku kirim itu boleh di save as copy ya Kak. Gitu. Oke, yang lain boleh ya teman-teman ditunggu sampai 10.05, 2 menit lagi nih. Kalau udah aman boleh klik 1 ya. Oke, 1 menit lagi ya teman-teman ya. Oke, sudah 10:05. Kita lanjut ya teman-teman ya. Gak banyak kok kalau simple dan multiple regression. Oke, saya share screen-nya. Silakan yang pakai Google Colab tadi, buat yang pakai Anaconda boleh. Karena datanya nggak ada yang perlu di-import. Ini langsung dari data library. Nah, silakan dibuka ya teman-teman. Share screen saya udah kelihatan. Mohon info. Udah Mas, aman. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, ini adalah package-package yang perlu diimport ya. Jadi kalau Panda sudah tahu ya, buat data tabular ya, analisis data tabular, transformasi, filtering dan segala macam. Kalau NumPy ini lebih ke arah numerical processing karena komputasinya lebih ringan. Siber buat visualisasi, nanti kita akan visualisasi melihat hubungan fiturnya ya, apakah sudah linear apa belum. Nah, ini kita butuh package-nya. Terus touch model ini diperlukan untuk melihat apakah datanya sudah normal gitu ya. Salah satunya nggak cuma hari histogram, tapi ada kuantil-kuantil plot ya. Kuantil-kuantil plot itu untuk menunjukkan keyakinan kita bahwasannya datanya itu sudah cukup mendekati normal gitu ya. Terus di sini ada scikit-learn. Nah, scikit-learn ini teman-teman mungkin FAI. Ini itu package untuk machine learning dan feature selection. Feature selection itu memilih kandidat ya, memilih kandidat fitur yang akan digunakan di dalam machine learning. Pertama, model selection. Model selection ini fungsinya untuk panggil train test bed ya. Jadi kita perlu memisahkan yang mana training, yang mana testing gitu ya. Tapi bukan kita yang pisahin, dari algoritmanya langsung gitu ya. Kita cuma terima jadi. Terus ada mutual info regression. Nah, ini buat seleksi fitur ya. Kita memilih kandidat fitur yang akan digunakan dalam mesin khususnya untuk model regresi. Terus kalau pipeline ini adalah processing automasi gitu ya. Dari awal sampai akhir ya, kita akan bikin pipeline. Terus Compose ini dia melakukan transformasi terhadap kolom-kolom kategorikal yang sifatnya kategorikal. Yang mana yang ditransformasi seperti one hot encoder dan function transformer. Nanti silakan dibaca lebih lanjut ya teman-teman ya. Bisa dibuka di dokumentasi. Misalnya teman-teman mau lihat scikit-learn Compose ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat-lihat, baca-baca, dibuat apa gitu ya fungsi-fungsinya. Nah, seperti itu. Kemudian ada linear regression sebagai model utama yang kita pakai. Kemudian ada matrix. Nah, matrix ini buat mengukur performanya gitu ya.
Terus ini teman-teman, sheet ini hanya untuk mengunci kerandoman saat dilakukan splitting. Artinya ketika teman-teman running ulang, data randomnya itu yang dibagi jadi transfer sama split nggak berubah-berubah terus gitu ya. Nah ini teman-teman kalau ikuti saya 42 nanti akan sama datanya dengan saya waktu di splitting. Silakan di running aja ya data package-nya. Silakan hit enter. Dan ditunggu. Oke, ini udah di running. Terus kita langsung load data dari Seaborn ya. Kita nggak ada import data. Data yang kita pakai itu data dari Seaborn yang datasetnya adalah Diamond. Nah, ini kita ambil datanya, kita running. Kalau misalkan kita lihat data head-nya, ya, muncul seperti ini. Ada karat gitu ya. Ada pemotongannya, ada warnanya, clarity-nya, kedalamannya, ada table gitu, ada price. Nah, price ini sebagai target gitu ya. Kemudian ada XYZ, ini dimensi dari Diamond ya. Dia ada yang buat panjang sumbu X-nya berapa, panjang sumbu Y-nya berapa, Z-nya berapa gitu ya. Atau bisa kata lain itu ada panjang, lebar, dan tingginya ya. Nah, dari fitur-fitur yang tersedia ini gitu ya, siapa yang paling mempengaruhi dari harga gitu ya. Sehingga kita bisa mengestimasi kira-kira harga ke depan itu kayak gimana gitu ya. Kalau saya punya Diamond dengan ciri-ciri seperti ini, kira-kira harganya berapa gitu. Ya, seperti biasa kita perlu cross check ya, apakah data tampilan ini sudah sesuai dengan tipe-tipe datanya. Misalnya si karat, apakah sudah betul tipe datanya float atau bukan gitu ya. Kalau belum sama, kita harus melakukan penyesuaian gitu. Oke, di running aja data infonya. Dari sini kita lihat karat ya, dia float udah oke. Terus juga kalau kita lihat ini sebagai patokan jumlah data 53.940 ya. Ini juga sama, berarti nggak ada indikasi missing value di sini gitu ya. Kalau misalkan jumlahnya nggak sama, yang ini dengan yang di sini misalnya, ya, berarti ada indikasi datanya ada yang hilang seperti itu. Terus kalau teman-teman lihat ini kategori ya, dulu udah sama ya, ini juga kategori atau objek itu sama aja. Terus ada color udah benar. Terus ada deep di sini kedalamannya udah float juga ya, berarti udah benar. Dan kayaknya sepertinya selebihnya ini udah benar juga ya. Artinya secara tipe data sudah aman gitu ya. Terus misalnya kalau kita mau lihat secara statistik summary, nah ini kalau kita running ya, data di .describe, kita fokus ke price-nya aja. Di sini kalau kita lihat ya, rata-rata dengan nilai mediannya, itu beda jauh teman-teman ya, beda sekitar $1.000 ya. Nah artinya ini, sepertinya price-nya ini tidak menunjukkan adanya distribusi normal. Nah, bisa ketahuan dari sini. Dan juga teman-teman bisa lihat yang lainnya, kayak misalnya karat, dilihat aja rata-rata sama mediannya. Nah ini bedanya tipis ya, bedanya 0,09, artinya sepertinya dia ini sudah distribusi normal gitu ya. Adapun dia skew-nya kecil gitu ya. Dan lain sebagainya, silakan diinspeksi. Oke, di sini teman-teman kalau misalnya lihat ya, khususnya di X, ada yang aneh gitu ya. Nilai minimalnya 0 gitu ya. 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Kenapa bisa? Padahal dimensi bangunan itu nggak mungkin 0 gitu ya. Masa kita beli diamond nggak ada diamondnya? Ya karena ukuran dimensinya 0 gitu ya. Nah ini data yang aneh gitu ya, data yang nggak valid. Kalau data yang nggak valid mungkin bisa ada teknik-teknik tertentu gitu ya yang harus dilakuin. Cuman kita nggak fokus ke situ, jadi ini bisa difilter dulu aja. Nah cara filternya gimana? Di sini ada cara filternya. Data.query ya, X besar 0, Y-nya besar 0, dan Y-nya besar 0 gitu ya. Z-nya besar dari 0. Jadi kita buang data yang nggak valid, yang punya dimensi yang nggak ada gitu ya. Kan nggak mungkin kita beli diamond dimensinya nggak ada gitu ya, kan nggak mungkin. Jadi ini nggak valid. Kita running. Setelah itu kita coba cross check ya nulnya. Sebenarnya ini opsional aja karena sudah ketahuan dari sini gitu ya. Kalau datanya itu nggak ada yang missing.
Kayak gitu. Ini cuma kalau misalkan mau ditambahin aja biar lebih yakin, ya bisa di running gitu ya, isna.sum. Jadi kita menjumlahkan nilai-nilai yang missing gitu ya di tiap kolomnya. Kalau sudah 0 ya ini berarti sudah aman, nggak ada missing value-nya. Oke, di sini teman-teman asumsikan bahwasannya kita sudah melakukan eksplorasi ya. Jadi kita mau bangun model yang melakukan prediksi ya menggunakan teknik linear regression. Kita bagi dulu datanya gitu ya. Train test data pakai train test split. Nah, train test split ini tadi fungsinya adalah membagi data menjadi data training dengan data testing yang dipilih secara acak. Nah, siapa yang kita mau bagi? Datanya yang kita bagi gitu ya. Terus ada test size. Test size itu artinya berapa ukuran data untuk testingnya yang kita mau. Kalau 0,2 artinya itu 20% ya. Dari data keseluruhan, 20%-nya jadi data testing. Berarti sisanya berapa? 80%. 80%-nya jadi siapa? Jadi training gitu ya. Kayak gitu. Kemudian shuffle ini pengacakan gitu ya. Jadi potongnya bukan di sorting, misalnya dari row 0 sampai row 50 itu training, sisanya testing, bukan kayak gitu ya. Jadi shuffle ini dia melakukan pemilihan acak gitu ya. Siapa aja yang harus jadi training sama testing. Kemudian random state ini kita kunci ke randomnya ya. Jadi kalau kita running ulang nggak akan berubah terus gitu datanya. Terus ini opsional ya. Train data sama validasi data. Kalau saya biasanya kalau bikin model saya selalu ada mengikut sertakan validasi data. Nah, caranya gimana kita bikin training dan validasi data? Training datanya yang dipisah gitu ya. Jadi training data ini dipisah lagi menjadi data training asli dan juga data validasi. Nah, ukurannya berapa? Kalau test size-nya 0,2 artinya validasi data ini sebesar 20%. 20% dari siapa? Dari data training, seperti itu. Jadi beda ya interpretasinya ya teman-teman ya. Kalau ini data, berarti test size ini merujuk pada datanya yang dibagi. Data keseluruhannya. Tapi kalau yang di bawah ini, khususnya yang ini ya, nah, test size 0,2 ini merujuk pada siapa? Yaitu data training data gitu ya. Berarti training data inilah yang dibagi, 80%-nya menjadi training, 20%-nya menjadi data validasi. Seperti itu. Di running aja. Terus kita coba ya, kalau misalkan ini opsional juga, kalau misalkan mau dites lagi, mau dilihat berapa sih ukuran data yang kita dapetin gitu ya setelah dilakukan train test split. Nah, kalau teman-teman running, nanti dapat seperti ini. Oh, ternyata training datanya menjadi 34.000. Dari berapa tadi? Nih, dari 53.940 ya. Training datanya 34.000, validasinya 8.600, sedangkan testingnya 10.000. Oke. Terus kalau teman-teman perhatiin di sini ada data numerik ya. Float itu numerik ya, tipe-tipe data numerik atau semua yang isinya angka, integer juga, terus ada kategori. Nah, saya biasanya pisah dulu gitu ya, yang mana numerik, yang mana kategorikal. Caranya gimana? Ya caranya seperti di sini gitu ya. Caranya adalah select the types include number ya, berarti dia yang sifatnya float, yang sifatnya integer itu masuk ke number. Nah, kita masukkan ke mana kolomnya? Ke ini. Numerik kolom gitu ya. Nah, sama juga untuk kategorikal. Nah, kenapa perlu dipisah ini? Karena cara analisisnya beda, teman-teman. Kalau kita analisis numerik dengan numerik itu juga akan beda dengan numerik terhadap kategorik. Dan juga beda terhadap kategorik gitu ya. Nah, ini untuk mempermudah aja, mempermudah dilakukannya analisis gitu ya. Apakah ini wajib dilakuin? Enggak juga gitu ya, ini opsional aja. Kalau ini cara saya untuk memisah yang mana numerik sama kategorik biar saya mudah dalam menganalisisnya. Kayak gitu. Jadi kalau kita running ya, teman-teman, nanti dapatnya seperti ini. Nah, numerik kolom itu terdiri dari karat, ini dia ya table price XYZ gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi datanya, nah karat, date, table, price, XYZ ya. Ini semua numerik, jadi udah benar.
Terus cut color clarity. Ini tadi kategorik ya. Nah, dari sini kita coba analisis dulu. Ya, kenapa perlu dianalisis? Karena tadi kalau kita ingat, asumsinya harus linear, teman-teman ya. Jadi harus dipastiin fitur-fitur yang dipilih itu adalah fitur-fitur yang sudah punya hubungan linear. Nah, sebenarnya kalau melihat linear itu ada berbagai cara. Salah satu yang paling mudah adalah by visual ya. Kita lihat dari scatter plot-nya. Kalau scatter plot-nya adalah pola linear, berarti bisa dipastikan fitur yang kita pilih itu sudah linear gitu ya. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa di running ya. Figure, access sama dengan PLT subplot ya. Kita bikin kanvanya kita bagi menjadi 2 kolom, 2 row, 4 kolom ya. Berarti nanti ada 6 gambar. Ya, kalau kita totalin 6 gambar. 8 ya, 4 kali 2. Berarti 4 kali 2, 8, berarti ada 8 gambar yang kita bikin. Share Y itu berarti sumbu Y-nya sama ya. Jadi menjadi patokan di kolom gambar paling kiri. Nah, ini Y-nya. Nah, sedangkan gambar kode itu nggak ada Y-nya. Y-nya kemana? Y-nya ke sini. Itu yang disebut dengan share Y gitu ya. Terus fix size, nah ini ukuran gambarnya. Ini bebas mau diukur berapa. Silakan dipilih ukuran sesukanya. Kalau 12,8 artinya panjangnya 12, lebarnya 8. Terus subtitle ya, kita bikin subtitlenya, kita kasih nama biar jelas aja, dengan ukuran fontnya adalah 16. Kemudian ya, karena saya orangnya biasanya malas bikin satu-satu gambar, saya lebih suka pakai iterasi. Gitu ya. Nah, kita iterasi indeks dengan nama kolom, baru kita bikin scatter plotnya. Kayak gitu. Ini kalau di running, nah, muncullah seperti ini. Nah, kalau kita lihat, fitur karat dengan price itu hubungannya apa? Hubungannya kuadratik ya. Dia nggak linear. Nah, kalau kayak gini, maka teman-teman harus melakukan transformasi. Dipaksa. Nah, kayak gitu. Jadi di sini diagnostiknya karat nggak linear, berarti harus ada transformasi lebih lanjut. Kedalamannya juga ya ini lurus ke atas. Nah ini juga nggak linear ya, pasti nggak linear. Sama juga table nggak linear. Price dengan price, nah ini wajar kalau dia linear karena ini adalah kolom yang sama gitu ya. Ini garisnya linear, perfect linear nih. Terus juga X-nya terhadap harga hubungannya non linear ya. Nah, dia naik eksponensial ya. Sama juga si Y, nah, Y juga itu dia nggak linear. Terus juga si Z nggak linear. Nah ini yang perlu kita lakukan transformasi. Berarti kita simpulin fitur numerik yang sudah kita pilih tadi di data ini ternyata hubungannya semua dengan harga itu nggak linear. Nah, berarti perlu transformasi. Kayak gitu. Oke. Setelah itu, kalau misalkan teman-teman perhatiin, ya di data ini ada outlier, ya outlier, outlier, ini outlier, outlier, ya. Ada banyak nih, ya kan kita nggak mungkin periksa satu-satu, baru kita filter. Jadi ada metodenya teman-teman. Metodenya kayak gimana? Kita pakai kuantil, ya salah satunya, ya. Ini namanya disebut metode IQR. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh aja ya. Jadi ada banyak metode yang bisa digunakan untuk identifikasi outlier. Yang paling mudah adalah IQR. Kita hitung apa? Hitung persentil 1%. Nah, ini sebenarnya kalau kemarin yang saya jelasin ya, kalau teman-teman ingat yang lalu, waktu masih kelas terakhir itu, saya pakai metode 25-75 ya. Berarti di bawah 25% ditambah dengan 1,5 kali IQR-nya, maka bisa kita katakan outlier. Nah, itu sebenarnya opsional aja ya, bisa kita ganti gitu ya. Kalau misalkan kita anggap kalau misalkan dia masih dalam range tertentu meskipun kebaca sebagai outlier, tapi sebenarnya itu bukan outlier gitu ya. Jadi bisa kita ganti threshold-nya. Di sini saya pakai threshold 1% dengan 99. Jadi ketika di bawah 1%, saya sudah anggap outlier batas bawah. Kalau misalkan di atas 99%, berarti ini sebagai outlier tingkat atas gitu ya. Kita running aja.
Kalau sudah di running, nanti sudah ketemu filternya ya. Kalau kita coba lihat filter ini isinya apa, silakan di copy. Nah, inilah data-data filternya. Ada berapa banyak? Ada 34.007 kolom. Nah, ini data-data yang sudah kita filter, dalam artian data yang di atas 1% dan 99% yang mana ya? Udah yang ini gitu ya. Ada berapa banyak yang berkurang? Kita coba lihat. Yang berkurang itu dari 34.508, sekarang sisa 34.508. Artinya apa? Berarti indikasi outlier di bawah 1% dan 99% itu nggak ada. Karena jumlahnya masih sama. Kayak gitu. Ini bisa mau diganti kalau misalkan teman-teman mau ganti 2%, boleh. Kayak gini, berarti ini 98 gitu ya. Nah, ini boleh gitu ya. Bisa dicoba-coba gitu ya, buat menghandle outlier ya. Seperti itu. Oke, sebalikin lagi. Ini 99, ini 1%. Oke, ini adalah data fix yang kita gunakan ya, data filter. Sekarang kita coba lakukan transformasi lagi. Oke, kalau kita lihat datanya seperti ini. Ini udah mulai kelihatan. Oke, ini perfect ya kalau kita lihat dibandingkan gambar ini. Lebih jelas nih. Wow, keren. Nah, ini sudah fix banget. Kita harus pakai transformasi ya. Kalau ini kayaknya sebarannya acak aja ya tip ini. Terus juga si table ya, kalau kita lihat terpusatnya di bawah ya, di sekitar 5.000 sampai 0. Nah, ini sebenarnya masih bisa kita selamatkan. Kita coba lakukan transformasi. Oke, kita coba lihat filter data log price ya. Ini kita coba pakai logaritma ya. Jadi logaritma itu salah satu dari teknik melakukan transformasi data. Apakah ada selain logaritma? Tentu ya. Jadi nggak cuma logaritma, ada juga akar kuadrat, terus juga ada perpangkatan ya, kita jadikan polinom, terus ada box choc, Seo-Jenson juga itu ada. Jadi nggak cuma logaritma aja. Kenapa saya pakai logaritma? Karena mostly yang sepengalaman saya yang berhubungan dengan harga-harga itu cocoknya pakai transformasi logaritma. Cuman nggak selalu ya. Jadi catatan nggak selalu. Oke, kita coba pakai transformasi logaritma, kita running aja teman-teman. Terus kita coba lihat lagi hubungannya. Kita running. Oke, setelah kita running ya, kita coba transformasikan dulu si logaritma si harganya. Nah, di sini kita dapat beberapa X, Y, Z-nya ternyata sudah membentuk linear gitu ya, meskipun nggak sempurna. Tapi ini udah kuat ya, secara apa namanya, secara kelinearan ini sudah kuat nih, dengan logaritma harga. Sedangkan kalau misalkan karat, ini sebenarnya masih bentuk apa ya, kayak masih bentuk belum linear banget lah. Nah, ini pilihannya bebas gitu ya, mau dianggap langsung linear aja gitu ya, karena sudah dari visual data sudah menunjukkan adanya kelinearan gitu ya. Meskipun di bagian bawah itu masih ada condong bentuk ini. Kalau kita tarik ya dari sini ke atas, meskipun ada kecenderungan dia non linear gitu ya. Cuma secara visual ini sudah bisa kita katakan linear. Nah, misalkan mau dilanjutin transformasinya boleh. Kalau misalkan langsung diasumsikan dia linear juga boleh gitu ya. Nah, nanti tinggal lihat aja hasil akhirnya. Kalau misalkan bagus, ya udah berarti asumsi kita itu benar gitu ya, bisa dipakai. Kalau dua kolom yang tidak terselamatkan ya si div sama si tabel ini ya, dia masih acak aja gitu ya setelah dilakukan transformasi. Apakah langsung dibuang? Enggak gitu ya. Kita coba periksa dulu apakah ada transformasi yang lain yang perlu dilakuin. Nah, kayak gitu. Ya, di sini proses selanjutnya adalah kita coba lakukan logaritma karat X, Y, Z-nya gitu ya. Nah, kita coba running.
Oke, kita coba running lagi ya. Kita coba lihat bagaimana hubungannya kalau misalnya saya paksa X, Y, Z-nya ini dengan si karet itu dilogaritmakan gitu ya. Nah, kalau kita running, nah ini udah perfect banget gitu ya linearnya. Cuman sedikit di Z, kalau Z ini, coba kita lihat. Oh ya, dia bisa mengatasi yang ini ya, bengkok yang ini, jadi sedikit lebih lurus gitu ya. Nah, oke. Jadi pakai logaritma karet, log X, log Y, log Z, eee, hubungan kelinearitasannya itu lebih terlihat gitu ya. Terhadap siapa? Terhadap log price harga gitu. Jadi ini bagus banget kalau kita pakai fiturnya untuk linear regression. Nah, asumsikan kita sudah melewati tahap periksa linearitas data, ya, satu sudah terpenuhi. Sekarang bagaimana hubungan antara fiturnya? Nah, itu juga asumsi yang harus dicari tahu gitu ya teman-teman ya. Nah, kita coba cek. Di sini saya lakukan backup ya, karena bisa jadi saat saya apa-apain datanya takutnya langsung kesimpan ke data asli. Jadi saya backup dulu aja karena ini buat visual apa namanya, buat inspeksi aja. Coba kita running, baru kita cek. Oke, kita coba gambarkan korelasinya ya. Nah, di Pandas, teman-teman, kalau kita mau hitung korelasi, ya kita bisa pakai .coor. Cuman secara default ini metodenya adalah Pearson. Kenapa Pearson? Karena sini kecenderungan data sudah linear gitu ya. Jadi kita perlu lihat korelasinya yang pakai Pearson. Nah, pakai apa visualisasinya? Kita pakai heat map biar mudah. Nah, baru kita coba running. Nah, dari sini sudah kelihatan yang mana saling multiko ya. Log karat, log price, ini bukan multiko karena log price itu target, tapi hubungannya sangat kuat sekali bahwa ini bagus banget sebagai fitur. Kita cari yang lain, misalnya si log karat dengan XYZ. Nah, ini karat dengan log XYZ ya. Ini satu semua ini namanya perfect multicollinearity. Nah, ini yang perlu di-handle gitu ya. Ini karena korelasi sangat kuat sekali ya antara fiturnya. Ini fitur, ini fitur, ini fitur, ini fitur. Nah, gimana selanjutnya? Karena pukul 10.30 mungkin kita bisa break sebentar ya. Jadi teman-teman coba dilihat-lihat dulu aja sambil break. Coba-coba dipahamin kenapa saya tadi bilang log karet XYZ ini ya saling korelasi kuat dan begitu juga kolom-kolom yang lain. Nah, sambil istirahat mungkin teman-teman bisa sambil perhatiin, dibaca-baca dulu. Oke, saya balikin ke host. Oke, terima kasih Mas. Teman-teman boleh break dulu ya selama 10 menit. Mungkin boleh kalau ingin ke toilet juga dipersilakan sambil tadi melajarin hands on-nya tadi, dan kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyain aja ya. Kita balik lagi 10.40, nggak usah leave Zoom ya teman-teman. Boleh stay aja.
Ya, teman-teman, karena udah pukul 10.40 juga, mungkin bisa kembali lagi ya teman-teman, dipersiapkan juga. Mungkin dari Mas Bayu udah aman, Mas? Ya, udah aman, udah. Oke, kalau gitu boleh silakan dilanjut, Mas. Oke, saya lanjut ya. Makasih, Bos. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi lihat praktisnya ya, yang ini, nanti kalau misalkan nanti realnya, teman-teman perlu melakukan dropping ya, drop data gitu ya, drop kolom maksudnya. Kalau ada kecenderungan multicolority kayak gini. Cuman karena fiturnya ini sangat terbatas, jadi mungkin saya nggak akan lakukan dropping gitu ya. Yang ini cuman gambaran aja. Nanti kalau best practice-nya di lapangan, kalau ketemu kasus seperti ini ya, khususnya karat XYZ ini kuat sekali hubungannya antara keempat fitur ini, ya harus dipilih salah satu gitu. Cuman di sini mungkin saya nggak akan lakukan drop. Saya lupa sih di bawahnya, cuman kayaknya enggak sih, karena terlalu sedikit ya hubungannya, fiturnya gitu. Oke, sekarang asumsikan aja ya, di sini saya note lagi, asumsikan aja kita sudah menghandle ya fitur ini yang multicolority, maka selanjutnya adalah skewness-nya. Jadi kita coba lihat bagaimana distribusi dari data. Jadi skew itu sebenarnya lebih ke arah distribusinya normal atau tidak. Nah, itu aja sebenarnya. Oke, dengan cara yang sama teman-teman ya. Jadi kita bikin satu baris, 3 kolom, berarti 3 gambar dengan ukuran panjang 15, lebar 4. Oke, kita lakukan iterasi ya, biar nggak satu-satu bikinnya. Sekarang kita ambil cat calls-nya ini berarti yang ini ya, kolom kategorik ya. Oke. Kalau kita coba running, oke, kategorikal ini mungkin kalau misalkan dilihat dia skew atau tidak, sebenarnya karena dia kategorikal, jadi ini cuma mengukur berapa banyak jumlahnya ya secara populasi. Oke, kalau misalnya buat yang numerik, kalau misalkan kita mau cek dia skew atau tidak, kita bisa juga looping ya. Kita coba looping in num calls ya, kalau nggak salah. Kita print call-nya, ke benar, oke benar. Sekarang kita coba periksa. plt.figure, kita bikin Canva, sns.histplot. Kita cukup cek histogram plotnya. Datanya dari siapa? Ya, datanya dari train data ya, yang sudah di-logkan. Terus X-nya adalah call. Nah, kita coba. Baru terakhir plt.show. Coba running. Nah, kayak gini distribusinya ya. Ya, mungkin secara visual mungkin ini belum bisa kita indikasikan dia normal atau tidak gitu ya. Nah, ini nanti kita perlu cek apakah dia secara QQ plot menunjukkan adanya hubungan linear dia normal atau tidak. Nanti akan kita cek. Cuma secara tampilan awal kita bisa lihat mungkin ini ada kecenderungannya dia nggak normal. Kenapa? Karena bin-nya masih, kalau kita lihat di sini ya, masih seperti ini, bukan distribusi normal gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba periksa dari nbins-nya, banyaknya potongan, ini nbin dia error. Oh, bins ya, bukan nbin. Sama juga ya, meskipun saya persempit potongannya, nah, dia ini menunjukkan belum normal gitu ya. Mungkin kalau si logset ini ada indikasi normal, nanti akan kita periksa. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita coba lakukan fitur selection. Nah, ini kalau sebelum fitur selection, kita coba ambil faktorisasinya dulu. Kita coba running. Kita coba lihat isi datanya. Nah, datanya seperti ini. Kita faktorisasi gitu ya. Nah, baru di sini kita akan melakukan fitur selection.
Biar kenapa? Mungkin asumsikan aja ya. Fitur ini kebanyakan menurut kita ya. Sangat banyak untuk menjelaskan sebuah fenomena. Mungkin semuanya saling berkontribusi misalnya, tapi saat melakukan interpretasi ya atau melakukan explainable, penjelasan, ya kita akan cenderung sulit gitu ya. Kalau fiturnya terlalu banyak. Asumsikanlah seperti itu. Nah, sekarang kita coba lakukan fitur selection ya. Fitur selection pakai mutual info regression. Nah, kita bikin dulu discrete-nya ya. True kali 3. Kenapa kali 3? Kalau teman-teman lihat ini discrete, ini discrete, ini discrete gitu ya. Sedangkan selebihnya adalah continuous gitu ya. Nah, kenapa di sini kali 3, di sini kali 7 seperti itu. Kita running, ya nggak ada yang spesial. Terus kita pakai mutual info regression. Nah, ini buat fitur seleksinya ya, teman-teman ya. Kita ambil datanya dari mana, siapa yang menjadi target di sini, ini targetnya ya. Terus siapa yang kita anggap sebagai discrete fitur. Nah, ini itu berurut ya teman-teman ya. Jadi discrete ini sudah berurut, true, true, true. Berarti ini true, ini true gitu ya. Selebihnya false. Kita running, nah, baru kita cek seberapa besar informasi penjelasan terhadap targetnya. Kalau ini bisa diabaikan ya, karena log price itu dia targetnya ya, jadi wajar kalau nilainya tinggi. Nah, kita coba cek nih kalau dari karat, oke, nomor 1, ini biar gak bingung ya, segini aja. Nah, gini, kalau log price-nya kita hilangin. Sini yang peringkat pertama adalah si karat ya, dengan mutual informasi yang paling tinggi, terus Y, Z, dengan X, Y, Z-nya ya, berarti kalau kita lihat, sebenarnya dimensi itu paling penting juga ya, selain karatnya. Dimensi paling penting, ya wajar sih. Kalau misalkan kita beli cincin misalnya, semakin besar gramnya, biasanya kecenderungan dimensi itu makin besar. Semakin mahal juga harganya, seperti itu. Nah, selebihnya ini kecil-kecil ya. Ada yang di bawah hampir 0, seperti potongannya, tabelnya, sama kedalamannya. Ya, kalau misalkan saya interpretasi, sebenarnya kalau misalkan kita mau jual diamond, pertama yang paling penting kita pertimbangkan adalah karatnya. Baru dimensinya, baru clarity dengan colornya, warnanya juga. Mungkin bisa jadi pasarannya itu juga melihat ya dari warna diamond ya, misalkan seperti itu. Itu interpretasi yang bisa kita dapatin. Nah, ini udah ya, jadi asumsikan kita sudah melakukan fitur selection ya. Asumsikan aja seperti itu. Ya, best practice-nya nanti tinggal di filter aja ya. Di filter yang di atas 01 sih biasanya. Ya, jadi 01 itu saya ambil semua, nanti itu yang sebagai fitur kandidat. Ya. Cuman ini karena fiturnya dikit, ya jadi asumsikan aja inilah fitur-fitur yang terpilih. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan ya setelah fitur selection? Ya bangunlah modelnya gitu ya. Nah, ini data trainingnya. Trainingnya itu jangan sampai mengandung target, ya target si price. Kemudian kalau Y-nya itu ya sebagai yang diprediksi, ya berarti si targetnya. Berarti di sini adalah price-nya gitu. Ya, sama halnya dengan validasi dengan testing ya. Jadi kita bikin 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena ada training, ada validasi sama testing. Dan caranya sama, cuma diganti-ganti aja nama datanya gitu ya. Nah, kalau kita running, kita coba testing ya. Kita coba lihat, testing, kita coba lihat datanya, extrain, head. Nah, di sini sudah nggak ada si price ya, kayak gitu. Jadi ini adalah fitur-fiturnya. Terus di sini kita bikin sebuah fungsi ya, ini fungsi evaluasi model, ada nama modelnya, terus ada fiturnya apa, terus targetnya apa. Yang isinya adalah kita lakukan prediksi, baru diukur metriknya. Nah, terakhir baru kita keluarkan hasilnya ya. Jadi teman-teman ingat lagi materi Python dasar, cara membuat fungsi, gitu ya. Kenapa saya bikin fungsi di sini? Karena sebenarnya fungsi ini sintaks ini tuh sintaks yang berulang gitu ya. Jadi daripada saya ulang-ulang tulis sintaksnya, yang penting saya bikin fungsinya aja.
Oke, sekarang kita bikin processing teman-teman ya. Jadi kalau bikin model itu ada namanya processing. Nah, ini teman-teman nggak apa-apa kalau misalkan nggak paham yang ini, karena sebenarnya ini akan dibahas lebih lanjut nanti di pertemuan yang selanjutnya ya, di eksplorasi machine learning gitu ya. Untuk saat ini teman-teman ikutin dulu aja yang ini, pre-processing-nya. Ya, di sini ada kolom transformer, kita melakukan transformasi kolom, sampai ditransformasi ya, kolom-kolom yang sudah kita bikin tadi ada numerik, kita lockkan, terus kategorikal, kita one hot encoding gitu ya. One hot encoding itu apa? One hot encoding itu dia seperti ini sebagai gambaran. Sebagai gambaran aja, kalau nanti lebih dalamnya nanti akan dijelasin di eksplorasi model ya. Ini sebagai gambaran aja, misalnya ya, ada food name ini kita bikin one hot encoding-nya. Kalau teman-teman lihat, Apple ini dia akan dibikin jadi satu kolom. Nah, dia satu, kenapa? Kalau teman-teman lihat di row satunya ya ini Apple. Jadi satu ini menunjukkan bahwasanya di row itu adalah apel gitu ya, di data asli. Ini satu, kalau 00 itu berarti bukan apel. Chicken, coba teman-teman lihat ya. Chicken di sini, ini satu, gitu ya, selebihnya 0. Terus ada brokoli ya, jadi baris ketiga. Kenapa dia satu? Karena baris ketiga di data asli adalah brokoli, kayak gitu. Ini namanya one hot encoding. Kemudian kita lakukan transformasi target. Ini tadi yang fiturnya. Nah, sekarang yang targetnya dilakukan logaritmik. Nah, ini sebenarnya namanya pipeline gitu ya. Jadi proses yang kita bikin di tahap preprocessing sampai permodelan, nah ini dibikinkan pipeline-nya. Pipeline itu artinya biar kita nggak banyak membuat sintaks gitu teman-teman ya. Jadi bikin satu sintaks saja di dalam pipeline, biar nanti kita tinggal terima jadi. Kayak gitu. Oke, kalau misalkan masih bingung ya nggak apa-apa teman-teman ya. Pipeline ini sebenarnya akan dibahas juga nanti di eksplorasi lebih dalamnya. Nah, ini sebagai gambaran aja, perkenalan aja. Bahwasanya kalau kita pre-processing itu ada tekniknya untuk melakukan automasinya gitu ya. Ya, tekniknya adalah pakai pipeline. Oke, kita running. Nah, sorry, ini saya belum running ya. Oke, ini saya belum bisa running. Juga di running. Terus kita running pre-processing-nya. Nah, setelah kita bikin pipeline-nya ya, baru kita fit-kan. Nah, fit itu apa? Fit itu adalah proses pembelajarannya. Berarti pembelajaran di sini adalah X-train, Y-train ya. Jadi kalau kita melakukan fitting, ya model.fit misalnya, maka fitkanlah ke data training gitu ya. Bukan ke data validasi ataupun data testing. Nah, kayak gitu. Jadi jangan kebalik teman-teman ya. Kalau melakukan fitting itu harus di training. Kalau misalkan prediksinya ya, hasil pembelajarannya itu diterapin ke data validasi atau testing. Jangan kebalik. Jangan sampai nanti di sini dibikin X validasi gitu ya. X val, Y val gitu ya. Baru diterapkan ke data training. Nah, itu salah. Nah, ini di running aja. Nah, ini pipeline-nya ya, bentuk pipeline-nya seperti ini. Kalau buat numerical, dia ada function transformer, di sini ada pakai logaritmik, kategorikal dia pakai one hot encoder. Hasil transformasi ini dimasukkan ke proses prediksi. Nah, ini gambarannya ya, pipeline yang kita bikin. Nah, sekarang kita testing apakah model yang dibikin itu bagus atau tidak gitu ya. Pertama, kita coba lihat dulu dari trainingnya ya, biar kita bisa evaluasi apakah ada indikasi overfitting atau tidak. Kalau kita running, Pareto score-nya 90% ya, ini bagus banget. Dengan rata-rata kuadratik kesalahan sampai 15 berapa ini? 1 juta 1 juta berapa ini? 1 2 3 4 5 6. 1.500.000 ya. Berarti rata-rata kesalahan itu 1.500.000. Terus selisih harga ya. Selisih atau standar deviasi errornya itu 1.229. Artinya harga yang diprediksi itu kemungkinan salahnya adalah kurang lebih ya, ada kata kurang lebih, bisa jadi lebih 1.229 atau kurang dari 1.229. Nah, kayak gitu. Itu RMSE. Ini trainingnya, kita coba cek di validasinya.
Oke, kalau kita lihat di sini bedanya tipis ya teman-teman ya. R2 score-nya dikit, bedanya tipis, MSI-nya juga bedanya tipis, RMSI-nya juga tipis. Nah, ini berarti kemungkinan besar dia nggak ada indikasi overfitting ataupun underfitting. Oke, sekarang kita bikin model yang kedua ya, dengan persamaan karat clarity color. Nah, caranya sama, kita running, baru kita coba fitkan. Ini adalah pipeline-nya ya, sama. Coba kita lihat secara hasil gimana. Wow, lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau misalkan kita pilih karat clarity atau color, hasilnya segini. Ini trainingnya tapi ya, belum kita pastikan ke data validasinya. Kalau misalkan kita cek di validasi, hasilnya kurang lebih sama ya. Jadi overfitting nggak ada di sini. Indikasi overfitting nggak ada. Sekarang bagaimana kalau skenario kita ganti? Kita pakai fitur karat, clarity, color baru cut. Gitu ya. Kalau kita jalankan, kita running lagi. Kita coba running. Oke, makin naik ya R2 score-nya ya. MS-nya juga makin turun. Bagaimana dengan validasinya? Oke, validasi juga oke naik meskipun beda tipis ya. Ini 96, ini 95. Ya, tapi tipis bedanya tipis. Ya, oke, berarti ini ada indikasi overfitting ya teman-teman ya. Karena perbedaannya tipis banget gitu ya. Berarti secara keseluruhan bisa kita katakan adalah fitur yang kita pakai adalah cut, color, clarity dengan karatnya. Nah, ini yang paling bagus hasilnya secara hasil gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita asumsikan sudah dapat model yang bagus, sekarang kita testing asumsinya gitu ya. Apakah hasilnya itu memenuhi asumsi modelnya ya? Nah, kita coba testing, kita lihat ya. Ini kita kenapa di lock? Karena tadi ingat di prosesnya kita lakukan logaritmik, transformasi logaritma. Jadi perlu dilogaritmakan y-nya gitu ya. Kalau kita running, dapat residual. Nah, rumus residual itu adalah aktual dikurangi dengan prediksi gitu ya. Kita coba lihat residualnya gimana. Nah, residualnya seperti ini. Sekarang kita lihat ya linearitas antara prediksi dengan nilai aktual. Oke, dia linear, ini oke. Asumsi pertama oke. Terus bagaimana dengan heteroskodastiknya? Nah, ini kita bisa pakai join plot ya, teman-teman ya. Kita join plot. Kita coba lihat bagaimana hubungan antara validasi dengan residualnya ya. Di sumbu X sebagai validasi, residualnya di sumbu Y. Oke, distribusi normal, yang distribusi normal ini si validasinya ya, log Y-nya. Kemudian kalau heteroskodastik, ini juga nggak menunjukkan adanya pola tertentu ya, dia acak, terus distribusinya normal. Nah, ini berarti asumsinya terpenuhi. Nah, modelnya bagus nih, gitu ya. Nah, kalau kita mau cek satu-satu, bisa pakai ini, hishplot gitu ya. Nah, ini normal nih, distribusi normal ya. Ini bagus banget nih bentuknya. Kalau misalkan kurang yakin dari visual, kita bisa gunakan QQ plot. Kalau kita running QQ plotnya muncul seperti ini. Dia normal ya, garis kalau misalkan titik-titiknya itu dekat dengan garis merah, ya garis merah ini sudah dari sononya yang dibikin dari package-nya. Semakin dekat titiknya dengan garis merah, kalau misalkan banyak titik yang mendekati garis merah ya, kan ini kan banyak nih. Berarti kita bisa simpulkan data itu normal. Meskipun ada beberapa yang di luar garis merah, tapi karena mostly titiknya di garis merah, maka ini normal kayak gitu. Oke, model yang sudah dibikin bagus yang tadi. Sekarang mungkin kita coba evaluasi model kedua. Kita mungkin mau lihat secara evaluasi ya. Kalau misalnya apakah bisa saya bikin 3 model, asumsikan ya, misalkan kita punya bisnis diamond misalnya. Kita punya di berbagai daerah gitu ya. Jadi bisa jadi model 1 misalkan dari Jakarta kita pakai, model 2 di daerah Bandung, misalnya gitu ya. Karena bisa jadi model kedua itu bagus di daerah situ misalnya. Nah, ini sebenarnya opsional aja, kalau misalkan mau berhenti sampai di sini boleh.
ya karena kita sudah dapat satu model. Cuman kalau misalkan mau dilanjutin, boleh gitu teman-teman ya. Mau bikin banyak model juga boleh. Oke, ini kita running yang buat testingnya. Sekarang kita coba lihat betanya gitu ya, beta model. Terus kita ambil fitur name-nya. Kita lihat fnames. Nah, fnames ini tuh dia ngambil nama-nama fiturnya gitu ya. Kita tambahkan dengan lokarat. Karena kenapa? Karena lokarat ini nggak ada di fnames sebelumnya gitu, yang di sini. Dari mana saya tahu? Kalau misalkan saya running si ini ya, si model ini. Coba kita lihat. Nah, dia nggak ada lokarat kan di sini. Jadi saya tambahin di sini. Nah, list tambah list berarti listnya itu digabung ya. Itu materi basic. Nanti teman-teman bisa baca lagi. Nah, ini kalau misalkan list tambah list, maka listnya akan digabung ya, di concat. Oke, kita sudah dapat ininya. Nah, sekarang kita coba lihat bobotnya. Nanti kita running, baru kita running betasnya. Nah, dapatlah explainable seperti ini. Jadi kalau misalkan ditanya, apa yang paling besar mempengaruhi positif dari harga si karat gitu ya? Si harga diamond gitu ya. Oh, pertama karat bobotnya paling berbesar. Artinya ketika karat itu 1,8 berarti dia naik satu ya karatnya, dia akan mempengaruhi sebesar 1,8 ya US dollar misalnya. Yang kedua mana? Yang kedua adalah clarity ya 1,17. Berarti kalau misalnya dia bertambah satu, maka harga itu akan naik sebesar 1,17 dolar. Terus yang lain yang negatif-negatif, berarti ketika ini naik ya, color J misalnya ya, ketika ini naik satu, maka harganya itu akan berkurang sebesar 0,51 dolar. Kayak gitu. Jadi ini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat kita bikin diamond, kalau misalkan mau ngincar di harga tertentu gitu ya. Nah, ini kita udah dapat explain-nya. Nah, ini aja simple linear regression ya, dengan multiple linear regression. Cuman ingat teman-teman, ini hanya model sederhana aja, ya, karena ini masih pendekatan pakai asumsi-asumsi statistik ya, yang dimana sebenarnya di data di data asli itu banyak data-data yang melanggar asumsi kayak data-data non linear gitu ya. Cuman ini sebagai gambaran aja untuk mempermudah teman-teman dulu ya. Secara basic model itu berangkat dari linear regression, benchmarknya kayak gitu. Baru kita pindah ke yang advance-nya. Ya, saya balikin ke host, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, terima kasih Mas Bayu atas materinya ya. Tadi udah selesai juga teori sama hands-on-nya. Mungkin sebelum diakhiri, teman-teman masih ada cukup waktu juga dari teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh langsung di kolom chat aja ya, atau on mic juga boleh. Gimana teman-teman? Atau mungkin kalau udah apa juga boleh ketik satu ya, seperti biasa. Mungkin aku tunggu sampai 11.06 kali ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Atau kalau udah aman juga boleh ketik satu ya teman-teman, biar tahu nih. Oh, itu ada yang nanya Mas, bedanya korelasi dan kausalitas di regresi linear itu apa? Silahkan Mas. Oke. Kalau korelasi itu adalah hubungan dua arah ya. Jadi korelasi bukan kausalitas. Nah, cuman korelasi itu sebagai indikasi awal bahwasannya apakah fitur itu ada kausalitasnya gitu ya. Sebagai gambaran tapi ya. Jadi perlu ditekankan di catatannya korelasi hanya mengindikasikan ya, bukan menjadi faktor utama kalau terjadinya kausalitas. Itu hanya indikasi awal kalau misalnya dua fitur itu ada hubungan. Cuman kita nggak tahu apakah hubungannya satu arah aja sebenarnya atau hanya dua arah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau explain sesuatu, yang paling bagus itu adalah hubungan satu arah, bukan dua arah gitu ya. Nah, kalau si kausalitas ini
itu ya dari namanya aja kausalitas ya, hubungan sebab akibat. Itu langsung mengukur bagaimana hubungan satu arah. Cuman itu sangat sulit buat diindikasi gitu ya. Ada tekniknya. Tekniknya itu sangat susah buat sampai ke kausalitasnya gitu ya. Tapi ada paketnya sih di Python. Cuman yang itu sulit banget dilakuin. Karena pertama, kenapa sulit? Kita nggak tahu ya. Misalkan harga dengan karat misalnya ya. Ini misalkan aja. Apakah benar kalau karatnya naik harganya mahal? Atau justru kebalik? Apakah justru semakin harganya mahal, maka karat yang dikasih semakin bagus? Kita nggak tahu nih apakah dua arah atau satu arah aja. Indikasi-indikasi kayak gitu tuh sulit buat diidentifikasi langsung. Ya, perlu banyak di riset, perlu juga harus banyak baca literatur, baru bisa kita terapin teknik-teknik kausalitas seperti itu, Mas Adrianus ya. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Dari Mas Adrianus gimana? Udah aman, oke. Dari teman-teman yang lain gimana? Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan aja ya. Mumpung masih ada Mas Bayunya juga, dan kalau udah aman juga boleh ketik satu ya seperti biasa. Gimana teman-teman untuk materi hari ini? Kalau aman boleh ketik satu ya teman-teman. Mungkin aku tunggu lagi ya sampai 11.08 mungkin. Ya mungkin karena udah 11.08 dan sejauh ini nggak ada yang nanya lagi, mungkin bisa aku anggap aman semua ya teman-teman. Oke, terima kasih buat Mas Bayu yang udah bersedia mengisi materi kita untuk pertemuan yang hari ke-12 ini. Terima kasih banyak Mas. Mungkin sebelum diakhiri ada closing statement Mas, silakan. Jadi teman-teman harapannya makin ini ya, makin kritis, makin semangat belajar. Kalau misalkan ada yang nggak dipahamin bisa ditanyakan. Karena semakin ke sini materi itu akan semakin sulit gitu ya. Saya bukan menakut-nakuti, tapi memang faktanya seperti itu ya. Udah masuk ke machine learning, machine learning yang kita belajarin itu sangat sederhana sekali gitu ya. Linear regression dan multiple itu sangat sederhana sekali. Nah nanti ini selanjutnya kita akan belajar yang model-model yang lebih cenderung lebih sulit gitu ya, kayak decision tree, random forest dan kawan-kawannya. Jadi harapannya teman-teman kalau misalkan ada yang nggak dipahamin, bisa langsung ditanyain ya. Jadi bisa ada diskusi yang terjadi seperti itu. Ya itu aja dari saya. Silakan Mas. Oke, terima kasih banyak Mas sekali lagi. Mungkin kalau misal setelah ini dari Mas Bayu ada agenda dipersilakan untuk live Zoom, dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Bayu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Mas. Ya, terima kasih. Mari teman-teman. Oke, sama-sama Mas. Oke teman-teman, mungkin sebelum aku akhiri seperti biasa ya, aku bakal share link form feedback untuk hari ini. Oh iya maaf, masih ke mute tadi. Oke mungkin itu ada link form feedback juga, jangan lupa buat diisi ya teman-teman. Dan juga aku mau reminder
Untuk post test D10 dan juga assignment D10 udah aku perpanjang deadline-nya sampai nanti jam 8 malam. Untuk yang belum ngerjain jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Oke, mungkin sebelum diakhiri, terima kasih banyak teman-teman hari ini udah join untuk kelas yang D12 ini. Semangat teman-teman, tinggal dikit lagi ya, tinggal 3 pertemuan lagi sampai D15. Mohon dijaga untuk semangatnya juga, seperti kata Mas Zoe tadi, untuk materi selanjutnya mungkin akan lebih sulit dari materi yang sekarang. Jadi minta tolong juga untuk diajakin teman-temannya ya, biar lebih banyak lagi yang join. Soalnya aku lihat dari minggu-minggu kemarin lebih sedikit yang join daripada yang awal-awal dulu. Jadi minta tolong buat sambil diajakin teman-temannya untuk bisa join ya. Soalnya nanti untuk final project juga bakal ada gitu. Jadi biar teman-teman paham materinya, jadi minta tolong diajakin teman-temannya gitu. Oke, mungkin sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat dan maaf kalau dari aku ada salah kata maupun perbuatan untuk yang pertemuan minggu ini. Terima kasih banyak. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman. Udah boleh live ya.